Kita buka kitab kita dari surat Ibrani pasal 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ibrani 12 ayat 15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan kebenarannya, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekarang surat Ibrani ditulis kepada orang Yahudi atau bangsa Ibrani yang telah menjadi Kristen. Dan setelah menjadi Kristen, mereka ditentang oleh banyak orang lain, terlebih di Kekaisaran Romawi. Kalau kita lihat catatan sejarah bagaimana penganiayaan terhadap orang Kristen Ibrani di kota Roma, saudara boleh menelusuri, ada yang disebut dengan gua atau kuburan yang disebut dengan katakombe. Katakombe itu adalah gua di mana orang Kristen itu terpaksa beribadah di gua-gua, dan di situ dia lahir, dibesarkan, dan wafat. Jadi itu ribuan, bahkan ditemukan begitu banyak katakombe di kerajaan Romawi. Jadi aniaya itu menimbulkan banyak sekali luka, sehingga Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat Ibrani, Yahudi yang menjadi Kristen, supaya mereka teguh di dalam iman. Pasal 12 diberi judul teks oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ya, iman seseorang bisa diuji melalui kesulitan, pencobaan, masalah, dan masalah itu tidak bisa dihitung jenisnya, apakah itu masalah kelaparan, masalah penyakit, masalah kecelakaan, masalah macam-macam, kasih, perselisihan. Sehingga Rasul Paulus di dalam suratnya dia berkata, jagalah supaya jangan ada. Karena dilihatnya memang ada masalah, sehingga mereka diingatkan supaya menjaga jangan sampai ada akibat daripada penganiayaan, akibat daripada penderitaan. Karena aniaya itu menimbulkan luka. Bayangkan dibunuh, ada disiksa dan lain sebagainya, dan tidak dihargai. Mereka mendapat penganiayaan secara verbal, secara fisik, dan mereka sangat terluka. Dan Rasul Paulus tidak mau jemaat itu meninggalkan iman, hilang pengharapan, sehingga dia berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Dikatakan menjauhkan diri dari siapa? Daripada Tuhan. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan kasih karunia Allah, di mana Allah mengirimkan putranya yang tunggal sebagai karunia, sebagai pemberian kepada kita untuk menanggung beban kita, dosa. Pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus. Dia melakukan bagi pertolongan, mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Dan kita menaruh pengharapan kepada kasih karunia atau kemurahan Allah, kita memperoleh pengampunan, kekuatan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita tidak lagi mau mendekatkan diri kepada kasih karunia yang diberikan Allah itu, yaitu Yesus Kristus, itu akan membuat kita berjalan mengikuti kekuatan kita, dan kita menjadi sangat tidak mampu. Kita bisa mengambil jalan sendiri, sehingga itu akan mengancam jiwa kita, mengancam iman kita.
Dan kalau kita menjauhkan diri daripada Tuhan, kasih karunia Allah, kemurahan Tuhan. Kalau dikatakan kasih karunia Allah, kita menganggap semua yang terjadi, yang ada pada diri kita itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada, boleh sehat, dan tidak ada jaminan di dunia ini kita tetap menjadi awet, karena tidak ada dikasih sama kita bahan pengawet sehingga awetlah sehat, awetlah kuat, awetlah cantik, awetlah tampan, awetlah harta kita, awetlah posisi kita, dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua berdasarkan kasih karunia Allah. Ya. Tuhan mengatur semuanya, ada siang, ada malam, ada pahit, ada manis, ada asam, ada berbagai rupa yang kita hadapi. Sehingga Rasul Paulus ingatkan, jangan ada seorang pun, dia tidak mau satu pun jemaat itu yang mengalami kepahitan, duka yang begitu dalam, menjauhkan diri dari Tuhan, sumber kasih karunia. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan yang sifatnya pengasih, penyayang, panjang sabar, yang mau mengampuni kita, bahkan penjahat terbesar. Di Alkitab penjahat terbesar hukumannya adalah salib. Satu penjahat yang termasuk golongan terbesar harus hukuman mati dengan cara disalib. Saudara memohon pengampunan, memohon supaya Tuhan Yesus ingat, dia memperoleh kasih karunia pengampunan. Saudara kekasih, jadi katakan kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia, makin menjauhkan diri dari Tuhan ketika ada masalah, ada sakit, ada kecelakaan apapun. Coba perhatikan jemaat-jemaat yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, makin sehat, makin bahagia, makin diberkati, makin tidak datang. Apakah mereka bisa menyelesaikan jalan keluarnya, bahkan sampai tinggalkan Tuhan, meninggalkan kasih karunia Allah, akan menimbulkan tumbuh akar pahit yang tadinya manis hidupnya, tapi tiba-tiba tumbuh akar. Karena akar sumber kehidupan. Pohon kalau tidak ada akarnya, dia tidak bisa berdiri. Sebuah akar menyerap makanan dan menjadikan kehidupan. Tetapi kalau orang mulai menjauhkan diri dari Tuhan, kasih karunia Allah, dikatakan timbul kepahitan hidup. Dia menjadi berbeda dari yang sebelumnya, bahkan menimbulkan kerusuhan. Ya. Dari masalah satu orang bisa menimbulkan, muncul rusuh, kesusahan, masalah bagi yang lain. Satu yang menimbulkan kepahitan, seisi rumah merasakan pahitnya, bahkan sampai ke yang lain merasakan pahitnya, dan itu menimbulkan satu kerusuhan. Dan dikatakan dan mencemarkan banyak orang terpancing karena kerusuhan itu menjadi bersalah, menjadi menimbulkan banyak masalah. Jadi kita tidak pernah di dunia ini Tuhan janjikan bahwa langit selalu biru, kata saya lagu, bahwa laut akan senantiasa tenang, bahwa semuanya akan menjadi manis. Tuhan tidak pernah janjikan hidup di dunia ini memang tidak dicipta, tidak didesain oleh Tuhan. Bumi ini, jagat raya ini adalah tempat yang benar-benar nyaman sehingga kita akan awet di dunia ini. Sementara Tuhan telah katakan, aku telah menyediakan tempat bagimu di sorga. Itu yang nyaman. Selama kita di dunia ini pasti ada pahit, manis, bahkan seringkali pahitnya banyak, manisnya sedikit. Dalam hidup ini seringkali orang merasakan perjalanan hidupnya, tahun-tahun hidupku penuh dengan kepahitan. Hanya pernah sedikit aku menikmati bahagia. Itulah kehidupan di dunia ini. Tetapi kita memang tidak didesain untuk menetap di sini. Orang yang
hidup di dalam kasih karunia Allah, mengharapkan kehidupan yang lebih indah hanya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak peristiwa kesulitan baik sebagai nabi, baik sebagai rasul. Kalau saudara lihat kehidupan kepahitan daripada semua rasul, memang mereka tidak didesain untuk menjadi menikmati manisnya. Semua kehidupan para rasul itu penderitaan, bahkan mati yang mengerikan. Ada yang dipancung, ada disisa, ada dijatuhkan ke jurang, ada masuk di penggorengan, dan lain sebagainya saudara. Ada disalibkan terbalik, ada disalibkan bentuk X sampai koyak sedemikian rupa. Tetapi mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka tidak menyimpan kepahitan. Mereka tidak meninggalkan kasih karunia Allah. Tidak menjauhkan diri. Tetap bertahan. Jadi penderitaan yang kita hadapi saat ini, Rasul Yakobus mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saudara, akar pahit ini kalau bertumbuh dalam diri kita, maka yang terjadi adalah hati yang luka dalam diri kita sendiri. Orang bisa terluka karena tersinggung, sakit hati dan baik dan lain sebagainya, tidak menerima kenyataan yang melukai dirinya, sehingga dirinya merasa benci, bisa merasa dendam, dia bisa kehilangan semangat hidup, tidak bisa, dia merasa lesu. Saudara, dalam hidup ini salah satu kekurangan kita manusia adalah sukar melupakan masa lalu, termasuk yang indah, apalagi yang buruk. Itu memang manusia perlu desain sedemikian rupa, tidak bisa seperti kita menghapus sesuatu dari komputer, delete langsung lenyap tanpa jejak. Sedangkan yang udah di-delete, ditelusuri, bisa tersimpan lagi entah di mana. Demikian juga otak manusia sedemikian rupa, saudara, bisa menyimpan file-file lama, luka-luka lama. Kalau begitu menyakitkan, membuat dia menjadi ada kepahitan, ada marah, ada dendam, yang dia berusaha untuk balas kalau dendam. Sangat sulit memang saudara, yang sangat sulit untuk menghilangkan kepahitan itu, saudara yang kasih. Jadi kepahitan itu, akar pahit itu merusak diri sendiri. Kalau saya simpan kepahitan yang merusak diri saya sendiri, bisa mogok makan, mogok kerja, ya, dan lain sebagainya, merusak diri sendiri. Mungkin orang lain, misalnya tokoh-tokoh terkenal, para bintang film, tampil memukau, ujung-ujungnya mereka mengakhiri hidupnya dengan minuman keras, narkoba, bahkan ada yang berani bunuh diri. Ada banyak artis Korea, orang terkenal, hanya karena mulai kurang pamornya, karena ada yang baru menyakitinya, melukainya, mereka dengan bunuh diri. Ada banyak sekali yang tidak siap. Bahkan ada cerita pendeta termasuk terkenal di Amerika, dia tidak tahan dengan penyakitnya, dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi tidak ada orang yang begitu kuat di dunia ini sehingga dia mampu berjalan sendiri. Itu sebabnya Tuhan selalu berusaha menarik orang datang kepadaku. Aku memiliki kasih karunia yang membuat kita kalau udah terluka memang sulit melangkah datang kepada Tuhan dengan melupakan segala kepahitan itu, saudara. Jadi kepahitan itu, akar pahit itu merusak diri sendiri, itu nomor satu. Rusak diri sendiri. Kalau saudara sakit hati dan terus ingat dan berusaha untuk menyerang orang itu, saudara yang sakit. Saudara yang sakit. Saudara, kepahitan itu bagaikan
satu lemari yang indah, kursi yang bagus, baik dibuat dari kayu jati kah, kayu apapun yang terindah, yang begitu keras kuat, indah, tapi bisa satu kali kalau diketok ternyata dia keropos karena ada rayap di dalam. Sakit hati itu tersembunyi di dalam, tetapi terus bekerja menggerogoti, merusak diri orang itu. Jadi hati-hati, tidak ada tempat di dunia ini yang membuat kita tidak tersinggung atau sakit hati. Tidak ada tempat. Pasti ada. Yakinlah. Saudara bisa sakit hati sama Pak Gembala, demikian sebaliknya. Kita semua bisa. Tapi Tuhan berkata kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari kasih karunia dari Tuhan. Itu poinnya. Amin. Jangan jauhkan diri. Karena kemanapun kita, istri kita bisa menyakiti, suami kita bisa menyakiti, melukai melalui sikap, tutur kata, perbuatan. Anak kita bisa melukai, ayah kita bisa melukai kita, siapapun, tetangga bisa, teman kerja bisa diam-diam menyikut dari belakang, menusuk kita, sehingga kita harus tumbang, tidak bisa eksis, bekerja dan lain sebagainya. Ada orang sampai membubuhkan racun supaya saingan itu lenyap. Dan berbagai cara, saudara. Tapi pesan Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani yang mengalami banyak sekali aniaya, supaya mereka teguh beriman, jangan ada yang menjauhkan diri. Semakin datang masalah kepada kita, saya dan saudara, jangan makin jauh diri dari kasih karunia Tuhan. Kita sampai sekarang boleh kuat karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nomor satu, bagaimanapun sekuatnya kita, waktu akan membuat kita makin lemah. Di sini, kecuali yang masih muda-muda kali ya, si remaja, makin lama dia, wah makin bertumbuh, makin kuat. Tapi secara umum, setelah kita di puncak kedewasaan fisik, mulai menurun, melemah. Jadi kita perlu kasih karunia Tuhan sebagai kasih. Jadi jangan biarkan masuk rayap, sebagus apapun. Kalau boleh masuk rayap ke perabot, ya itu akan menggigit, merusak, sepertinya mulus tapi tidak ada kekuatan lagi. Demikianlah kalau kepahitan ada di dalam diri kita. Kita contoh orang yang tidak mau menyimpan kepahitan. Contoh sosok figur itu Yusuf. Dia sangat dicintai ayahnya, maklum. Dia anak yang bagian terakhir, walaupun yang tidak paling akhir dia lahir, sangat disayang oleh ayah ibunya. Tapi iri saudaranya. Dalam hidup ini saudara pun, sekandung pun, seayah seibu, satu gen, belum tentu saling mengasihi, menghormati, mencintai. Itu manusia. Saudara boleh melihat sejarahnya Kain membunuh Habil. Demikian selanjutnya. Itu bukan karena banyaknya penduduk pada waktu itu, bukan karena banyaknya anak, cuman 2 bersaudara, tidak ada saingan. Itu taman terlalu luas untuk dimiliki, dinikmati berkat itu. Hanya karena yang satu diterima Tuhan persembahannya, satu tidak. Itu udah langsung iri, ada luka. Kapan aku mau bunuh? Udah marah, wajahnya sudah gelap. Dia pukul adiknya, dia bunuh mati, darahnya berteriak kepada Tuhan karena dibunuh. Tapi Yusuf, dia juga menyimpan, dia juga merasakan kepahitan. Biasanya kalau kita punya adik paling kecil, kita paling perhatikan karena dia nanti akan menjaga orang tua. Tapi rupanya saudara-saudaranya tidak demikian. Hanya karena cerita mimpi, baru mimpi loh, baru mimpi, tidak dipamerkan harta yang dikasih bapak, enggak, baru mimpi. Coba bayangkan, saudara cerita mimpi angan-angan, orang lain jadi iri. Aneh apa enggak? Aneh kan? Baru mimpi, baru cita-cita. Aku berharap
bercita-cita aku nanti baru mimpi, hanya mimpi. Itu pun. Jadi saudara, kalau hanya mimpi udah membuat orang iri, bahkan mau membunuh, apalagi saudara mau pamer harta. Pamer harta, banyak orang yang iri. Pamer kaya, pamer segalanya, banyak orang iri. Ini dunia. Dia ditangkap, dia difitnah dengan memberi kabar kepada bapaknya yang sangat mengasihinya, telah dibunuh. Ambil pakaiannya yang indah itu, dicelupkan dengan darah, kasih sama orang tuanya, anak muda mati. Ini buktinya. Bagaimana sakitnya hati orang tua kalau mendengar anaknya mati, dibunuh binatang, dia yang tinggal hanya pakaian. Ya. Itu sangat menyakitkan. Begitu hancurnya hatinya Yusuf. Di hatinya ketika diperlakukan begitu, pastilah dia marah sekali. Pasti marah. Wah, aku satu yang kecil dikeroyok, dikelilingi oleh saudaraku yang begitu banyak, dia tidak mungkin lolos. Kalau dia lari pun tidak akan bisa, tidak ada gunanya melawan. Sebab bukan satu lawan satu. Mereka berembuk, gimana ini? Semua sepakat yang bersaudara, semua bersepakat hancurkan adik kita ini. Akhirnya sementara masukkan ke sumur yang kering. Coba bayangkan, sumur yang kering itu panas di bawah, mungkin kurang oksigen, mungkin dia megap-megap bernafas. Ya karena oksigen itu ada di permukaan, tidak di bawah-bawah. Dia sangat menderita. Dia tidak berani melawan, sebab kalau melawan tinggal ditutup sumur itu, dia akan mati. Dia diam. Dia hanya berharap kepada kasih karunia Tuhan, tidak melawan. Walau di hati ada sakit, tapi dia masih ingin hidup. Aku harus hidup. Dan setelah dilihat ada pedagang Ismail lewat, panggil, "Bapak mau kemana?" "Mau ke ibu kota, ke Mesir. Ini bawa dagang-dagangan. Sekalianlah ada jualan kami ini satu anak muda, karena masih ada pasal perbudakan." Oh, coba lihat dulu tampangnya, cukup besar, kuat, bagaimana, muda, tenaga masih bisa diandalkan. Keluarkan. Dikeluarkan. "Oh boleh, aku beli." Sama pedagang itu. Sampai di sana dijual lagi, berapa kali pindah tangan. Demikianlah terus dia, tapi dia selalu mengharapkan kasih karunia, tidak ada kepahitan. Dan satu kali dunia terbalik, dia diangkat. Pendek cerita, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kampung halamannya, orang tuanya, ayahnya, saudaranya semua kelaparan. Dan apa yang terjadi ketika bertemu? Adakah Yusuf menyimpan kepahitan? Oh, tidak ada. Dia melihat, membaca, ini yang datang, ini saudaraku. Oh, ini yang nomor 1 kasih usul. Dia bilang tukang mimpi. Inilah yang provokator dari sekian bersaudara yang mengatakan bahwa dia itu mau jadi raja dan kita menjadi pembantunya. Kita jadi menyembah dia. Yang lagi berkata, udah kita singkirkan saja, bunuh saja. Jangan, masih saudara kita. Okelah, kita loloskan dia, asal jangan lagi dia kita anggap saudara kita. Kita jual saja. Gantinya kita sembelih hewan. Udah lolos, waktu itu dia diam. Dijual. Satu kali sampai di Mesir, saudara-saudaranya dilihatnya, itu abang ini. Ini abang ini, kelakuannya begini, kelakuan ini. Dia tidak suruh sama anak buahnya, usir. Orang tuh mau beli ini, jangan kasih. Dia nggak bilang. Dia juga tidak langsung katakan masuk penjara, ini dulu penjahat, biar tahu nanti kau bongkar siapa diriku, biar tahu dia masuk dulu penjara. Aku dulu dimasukkannya ke sumur, ada juga penjara di sini, masukkan sumur juga ada. Dia tidak bilang begitu. Yang dia katakan sama pembantu-pembantunya, isi semua karung-karung, semua isi. Bahkan diajak makan, dijamu makan.
Itulah kasih karunia. Tetapi dia pun tidak tahan. Ini saudaraku yang sangat jahat, tapi puji Tuhan, aku masih sempat melihatnya. Kami masih melihat bagaimana saudaraku kerja keras di ladang. Aku cuma antar makanan. Ya, di usiaku seperti ini masih bisa melihat saudaraku. Mudah-mudahan aku tahu kabar tentang ayahku yang begitu sayang kepadamu. Itu kasih karunia. Dia tanya, sehatkah saudaramu Benjamin yang ada di sana? Sehatkah Bapak? Sehat. Jemput dulu. Tapi sebelum pergi jangan semua pulang. Nanti kita tak balik lagi. Sebagai tawanan, satu kutahan. Boleh pulang. Bawa saudaraku itu. Bawa bapakku itu. Aku tahu di hatinya dia terluka, dia pikir aku udah mati. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Ketika sampai tadi dia sudah menangis, lihat saudaranya sembunyi. Belum lagi datang bapaknya udah menangis. Dan datang lagi ayahnya, dia berkata, akulah Yusuf, anakmu. Dulu aku dibuang, Pak. Dia bongkar cerita itu. Aku difitnah, aku gak dibunuh, puji Tuhan, Pak. Memang anak-anakmu yang abang-abang ini memang dulu silap. Mereka jual aku, Pak, tapi yang model, Pak. Aku masih hidup, sehatlah. Ini berkat. Aku sekarang jadi orang yang hebat di sini. Ambil semua makanan. Itu sebabnya sampai nanti satu kali mereka harus tinggalkan Mesir. Tulang belulang, saring-saring Yusuf mesti dibawa ke Israel. Saking hormatnya orang yang memiliki kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Tanamkan di hati ini, tidak ada dendam. Jangan ada kepahitan. Sesakit apapun harapkan kasih karunia Tuhan. Kita lihat saudara, jangan menimbulkan kepahitan. Tetapi kalau kita terus simpan kepahitan, apa yang timbul? Negative thinking. Amin. Selalu yang kita lihat, cantik pun orang itu kalau udah negatif, kita bilang apa? Jelek. Sebaik apapun. Tapi kalau kita sudah negatif, ada dendam, negatif tinggi, jahat, tidak pintar, lain sebagainya. Dia berusaha, orang berbuat baik, kita pikir dia berusaha, dia pura-pura itu, dia punya maksud. Jadi saudara, memang kita pegang firman Tuhan ini, jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan. Sesakit apapun, sesusah apapun, berharaplah kepada kasih karunia. Kalau kita simpan kepahitan, akar pahit itu, kita bisa berubah menjadi pemarah. Iya Pak ya? Kita menjadi pemarah. Pemarah yang tadinya biasa, tapi karena kita simpan sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, korbannya banyak orang. Terus ya, sebabnya dikatakan menimbulkan kerusuhan. Menimbulkan kerusuhan, kemana-mana kerusuhan. Sekarang menyembuhkan luka batin bukan gampang. Bukan, karena lama sekali. Kita harus bawa kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, tidak ada kita benci dan menjelekkan orang lain. Amin Bapak Ibu. Dan kalau saudara memiliki kasih karunia Tuhan itu, ketika saudara dijelekkan orang, saudara bagaimana? Simpan kepahitan? Saudara pernah korban dijelekkan orang? Pernah? Datang kepada kasih karunia, jangan simpan, berkatilah. Sebab kita sampai sekarang berharap kasih karunia Tuhan semata. Pencobaan tidak bisa kita halang. Ada sini undang-undang pencobaan. Saudara undang, datanglah pencobaan untuk menguji kekuatan badan. Nah, datang sendiri. Ada sini undang penyakit. Jarang ya. Kecuali kita sengaja merusak diri kita. Tapi secara umum nggak ada orang yang mau undang penyakit. Sebaik apapun kita, sesalih apapun kita bisa sakit. Dan kita tidak duga-duga macam penyakit itu. Sebaik apapun. Itu sebabnya selalu datang kepada kasih karunia. Mari kita jadi anak-anak Tuhan, tidak menjadi anak Tuhan yang suka menghakimi. Amin.
kita semua berharap kepada kasih karunia Tuhan semata. Satu kali saudara, pada tanggal 13 Mei 1981, Yohanes Paulus II tampil di pelataran Basilika Santo Petrus, disambut dengan umatnya ribuan. Tambai, ada banyak frater, ada banyak biarawati, suster hadir, umat yang begitu bersorak-sorai menerima berkat dari Bapa suci mereka, saudara. Di antara orang yang hadir itu adalah seorang yang menyimpan kepahitan. Dia mau menyingkirkan Yohanes Paulus II. Dia dibayar oleh orang. Dia diperlengkapi senjata dengan membeli senjata yang luar biasa yang senyap dari seorang pemuda di kota Wina. Menyusup seperti orang alim. Seorang anak muda dari negeri Turki, dia diam-diam bernama Ali Akka. Dia dibayar. Dia ada di antara suster. Dan tiba-tiba ketika melambaikan tangan Yohanes Paulus II, dia tembak. Ini dibayar, bro. Sebab dia ada luka dan dibayar. Banyak orang lain luka dan dendam kepada Bapak Suci itu. Bunuh dengan tenang. Tembakan pertama kena di lambung. Tembakan kedua, lambung satu lagi. Demikian sekarang tiba-tiba seorang biarawati berani, namanya Leticia Gialiti. Dia tahan tangan si penembak jitu itu. Tapi namanya wanita, dia udah kasih tangan jatuh, tembak lagi, kena lengan kanan, kena lengan kiri, ambruk Bapak Suci Paus. Langsung dibawa ke rumah sakit, operasi selama 5 jam untuk menyelamatkan jiwanya. Si penembak ini ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Rebibbia. Apa yang terjadi selanjutnya? Inilah karena menyimpan kepahitan. Orang rela membunuh bahkan orang yang paling dihormati untuk agama tertentu di dunia sebagai wakil Kristus, konon katanya, yang sanggup menentukan seseorang masuk surga atau tidak, dibunuh. Begitu beraninya tangan itu. Ya, kita mungkin jumpanya kita udah senang, walaupun tidak seiman. Tapi orang ini berani membunuh. Biarawati itu begitu berani. Kalau tidak memang mati langsung. 2 tahun kemudian Bapak Suci itu mengunjungi penjara. Siapa yang didatanginya di penjara? Yaitu Ali Akka, orang Turki yang berusaha membunuhnya. Hebat gak? Hebat gak? Orang sekaliber itu, pemimpin nomor 1 tertinggi di dunia buat agama itu, datang ke penjara. Dia sendiri belum pulih. Dia datang ke penjara dan dia menjumpai dan mengatakan, aku mengampuni. Karena dia dianggap seperti Yesus. Disebut dia Bapak Suci. Jadi kalau dia mengampuni, dia ampuni loh. Itu versi agamanya. Aku mengampuni. Menangis Ali Akka. Dia langsung cium cincin daripada Bapak Suci. Itu tandanya, itu tanda pengampunan, tanda kesucian. Dia cium. Saya minta maaf. Seperti itu. Tidak lama kemudian wafat Bapak Suci. Apa yang datang? Dia kirimkan surat
dari Ali Akab turut berduka cita dan sebagainya begitu panjang. Dan di makamnya Ali Akab datang membawa bunga, membesuk, mengunjungi makam dan berkata minta maaf. Dan terakhir rupanya dia berkata, aku mau jadi pengikut Yesus. Ali Akab bahkan mau melayani. Dan selanjutnya tidak diekspos lagi berita itu, bagaimana dia melayani. Tapi intinya menyimpan kepahitan, terjadi luka pembunuhan. Mengampuni yang terjadi adalah kebangunan rohani. Amin. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita pasti banyak luka di batin, tetapi buanglah rayap-rayap itu. Amin. Nanti saudara sakit. Kita bangkit dari Bapak ini. Tuhan baik bagi kita. Terserahkan semua masalah kita, beban, kesaksian tadi, saudara suka, duga apapun, datang kepada kasih karunia Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Katakan kepada Tuhan. Seluruh
Minta kasih karunia Tuhan menguatkan kita, membuat kita mampu melewati semua bersama dengan Tuhan. Dengan kasih Kristus, topung Riri tampil ke depan berdoa. Ku berserah, ku berserah. Kembali kami bersyukur dan